Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab Bulughul Maram, dan hari ini insyaallah kita sampai di bab salat, yaitu bab yang ke-14, yaitu bab salat Idul Fitri dan Idul Adha. Terkait dengan bab ini hadirin sekalian, di dalam kitab Bulughul Maram itu ada 16 hadis yang disampaikan. Insyaallah 16 hadis ini sudah cukup mewakili terkait dengan amalan salat Id. Seandainya nanti ada sesuatu yang perlu ditanyakan, bisa kita diskusikan. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis 16 hadis terkait ibadah salat Id. Jadi dimulai dari hadis 292 sampai 307. Mari kita mulai yang pertama hadirin sekalian. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudahhin nas. Jadi apa bedanya Idul Fitri sama Idul Adha? Kata Nabi melalui hadisnya Aisyah, Idul Fitri itu adalah hari di mana orang-orang berbuka. Jadi tidak boleh puasa di hari raya Idul Fitri. Ya. Dan hari raya Idul Adha adalah hari di mana orang-orang berkurban. Jadi kurban itu yang memang di hari atau kita sebut di Idul Adha ditambah dengan tasyrik. Ya. Itu amalia terkait kurban. Ya. Hadis berikutnya. Wa an Abi Umair ibnu Anas, dari Umair bin Anas. Kalau Bapak Ibu membaca hadis an Anasin begitu ya, Anas gitu ya, tidak ada keterangannya, itu ulama mengatakan itu adalah Anas bin Malik ya. Tapi kalau tidak ada keterangannya itu biasa, kalau bukan Anas bin Malik itu biasanya ada keterangan berikutnya siapa bin siapa ya. An umumatin lahu minas sahabat, beliau mendapatkan dari paman-pamannya yang ada dari kalangan sahabat. Anna raqban ja'u, ya, suatu kafilah, suatu ketika ada kafilah datang, fasyahidu annahum ra'awul hilala bil amsi. Kemudian mereka, kafilah dagang ini, kemudian mereka telah bersaksi melihat hilal, artinya sudah ada pergantian bulan ya kemarin. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru, karena itu Nabi perintahkan para sahabat untuk berbuka, ini membatalkan puasanya. Wa idza asbahu yaqdu ila musallahum, kemudian keesokan harinya mereka, Nabi dan para sahabat, menuju ke tempat sholat untuk sholat Id. Jadi ketika ada pemberitahuan, ada informasi bahwa sudah ada pergantian bulan, maka saat itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk membatalkan puasa kita. Artinya selesai puasanya ya. Kalau saat ini insya Allah hadirin sekalian, terkait dengan penentuan awal dan akhir Ramadan ya, termasuk penentuan awal Idul Fitri atau Idul Adha, insya Allah sudah semakin mudah ya. Baik yang melalui ru'yah maupun hisab ya. Nah, semuanya insya Allah sudah bisa kita terima dengan baik ya, karena teknologi juga semakin canggih. Jadi hadirin sekalian, kalau sekarang insya Allah sudah ada pemberitahuan, dulu andaikan belum ada pemberitahuan, ketika ada orang sudah bersaksi ya, dia bersaksi bahwa menyaksikan hilal, maka itu sudah boleh berbuka, artinya sudah berganti bulan karena tanggalnya sudah kan ganti ya. Seandainya ketika itu pemberitahuannya di siang hari ya kan, di siang hari, maka sholat idnya besoknya. Jadi misalnya
ada pemberitahuan jam 11. Nah, jam 11 siang ada kafe atau ada informasi ya bahwa ini sudah tanggalnya sudah ganti begitu ya. Padahal jamnya sudah jam 11 atau jam 12, maka saat itu kita diperintahkan untuk membatalkan puasa kita. Karena saat itu sudah ganti bulan, berarti sudah masuk ke 1 Syawal. Tetapi karena sudah siang kan tidak mungkin kita sholat id. Terus sholat idnya kapan? Keesokan harinya. Ya. Berikutnya, wa an Anasin qol dari Anas, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ya la yaqdu yaumal fitri hatta yaqula thamarat. Nabi itu membiasakan diri tidak berangkat ke tempat sholat saat Idul Fitri. Jadi sebelum berangkat Idul Fitri, kecuali beliau itu makan beberapa buah kurma. Jadi ini sunnah Nabi ya. Dan sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat memang hari ini sudah bukan lagi waktunya berpuasa. Jadi Nabi kalau menuju ke tempat sholat Aid, maksudnya Idul Fitri, beliau sempatkan dulu makan beberapa buah kurma, ya. Artinya untuk membatalkan, ya. Akhrajahul Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqatin wa wasallahu Ahmad wa ya'kuluhunna afradan. Jadi banyak sekali yang meriwayatkan dan yang saya sampaikan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Termasuk Imam Bukhari itu mu'allaq, jadi bersambung sanadnya dan juga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dan dikatakan di dalam hadisnya Imam Ahmad, wa yaquluhunna afrada. Maksudnya Nabi itu makannya satu-satu. Nah, enggak langsung dimasukkan semua gitu enggak ya. Itu maknanya makannya tidak tergesa-gesa, jadi santai gitu ya, satu-satu. Ya. Jadi itu bedanya. Kalau Idul Fitri Nabi membiasakan sebelum berangkat Nabi makan kurma dulu ya. Sekarang berikutnya wa an ibni Buraidah an abihi qala dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, kana nabiyyu la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am wa la yat'am yaumal adha hatta yusalliya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau Idul Fitri Nabi itu makan dulu baru berangkat. Ya. Tapi kalau Idul Adha sholat dulu baru makan. Nah, itu bedanya. Ya. Apakah itu wajib Pak? Ya tidak, ini sunnah saja. Ya. Seandainya Anda mau berangkat Idul Fitri tidak makan, tidak minum, ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau kita mencontoh Nabi begitu. Kalau Bapak Ibu tidak sempat makan, ya setidaknya dibatalkanlah dengan minum air atau apa begitu ya. Kalau Nabi kan mencontohkan makan kurma. Jadi kalau Idul Fitri makan dulu atau dibatalkan dulu saat itu ya. Tapi kalau Idul Adha maka makan atau minumnya setelah sholat Idul Adha. Itu bedanya ya. Sekarang berikutnya, wa an Ummi Atiyah dari Ummi Atiyah, umirna an nukhrijal awatik wal khuyada fil aidain. Ini titip pesan kepada istri atau mungkin punya anak gadis. Kata Ummi Atiyah, kami diperintahkan mengajak keluar gadis-gadis kami dan wanita-wanita yang sedang haid pada kedua hari raya. Jadi walaupun sedang haid tetap kita ajak kemana? Untuk pergi ke tempat sholat. Tetapi kan sedang haid Pak. Oh iya, tidak sholat, hanya mendengarkan khutbah. Jadi karena itu begini Bapak Ibu hadirin sekalian, ada pertanyaan memang. Apa hukumnya ini kalau terkait dengan tempat ya? Ibu atau anak gadis kita yang sedang haid, itu ulama sepakat jika di masjid memang tidak diperkenankan. Saya ulang kembali, jika di masjid memang tidak diperkenankan untuk waktu yang lama. Tapi kalau hanya untuk mengambil sesuatu yang tertinggal atau hanya sekedar lewat saja tidak apa-apa. Tapi kalau berdiam agak lama, misalnya mendengarkan kajian, itu ulama sepakat mengatakan sebaiknya dihindari. Tetapi kalau di tempat lapang, tanah lapang, ya kan, ini kan terkait dengan sholat id, Nabi itu selalu sholatnya di tanah yang lapang, ya, bukan di dalam masjid. Ya.
Karena itu mengharap ya seluruh umat Islam ketika itu keluar, termasuk para wanita yang sedang haid, ya, disuruh keluar. Ya. Yashhadnal khaira wa da'watal muslim. Untuk apa keluar itu? Untuk menyaksikan kebaikan Islam dan dakwah kaum muslimin. Jadi mereka tidak sholat. Kenapa? Wa ya'tazilul huyadu al-musalla. Dan wanita-wanita yang haid itu terpisah dari tempat sholat. Jadi kalau di sini tempat sholatnya di tanah lapang ini ya jangan di tengah-tengah, ya di pinggir-pinggirnya saja, ya, atau di bagian belakang, ya. Nah, di pinggir-pinggirnya atau di bagian belakang, ya. Kalau di tengah gimana Pak? Ya mungkin karena datang lebih awal ya tidak masalah juga. Yang penting kan dia tidak sholat memang, ya. Tidak sholat tapi ikut mendengarkan khutbah, ya. Muttafaqun alaih, ya. Terkait bab ini hadirin sekalian, ulama tidak ada perbedaan pendapat, ya. Bolehnya wanita haid, ya, yang ikut ke tempat sholat, ya, ke tempat bukan sholat ya, ke tempat sholat untuk menghadiri sholat Idul Fitri maupun Idul Adha hanya untuk mendengarkan khutbah, ya. Tetap keluar, hanya tidak sholat, cuman mendengarkan khutbah. Apakah harus pakai mukena? Yang penting menutup aurat, kan begitu kan? Wong dia juga tidak sholat masalahnya, ya. Nah, jadi menutup aurat, ya, tidak harus pakai mukena, ya tidak harus, wong dia tidak sholat, ya. Nah, jadi bisa di pinggir-pinggirnya atau di bagian belakang. Saya lanjutkan. Wa ibni Umar, jadi dari Ibnu Umar namanya Abdullah, ya. Anaknya Umar bin Khattab itu namanya Abdullah, ya. Karena Nabi wa Abu Bakrin wa Umar, kata Abdullah, ya. Nabi, Abu Bakar dan Umar bapaknya, ya. Yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Jadi salat Idul Fitri maupun Idul Adha sebelum khutbah. Jadi insya Allah ini sudah sepakat ulama, ya. Jadi khutbah dulu, salat dulu baru khutbah. Itu sepakat, ya. Jadi itu memang berbalik ya dengan kegiatan Jum'ah, ya, berbalik, ya. Jadi kalau sholat Id itu ya sholatnya dulu baru khutbah. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Itu dan ulama sudah sepakat terkait pelaksanaan sholat Id yang model seperti tadi, ya. Wa ibni Abbas anna Nabiyya shalla yaumal aidaini rakaatain. Jadi Ibnu Abbas, Nabi itu sholat Id 2 rakaat. Lam yusalli qablaha wa lam ba'daha, tidak ada sholat sebelum maupun sesudahnya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat sholat misalnya, terus kan sebelum sholat kan ada takbir itu, ya. Biasanya dipandu oleh takmir misalnya. Terus gimana, apa yang kita lakukan? Ya langsung duduk. Tidak ada sholat sunnah, tidak ada. Duduk saja, ya. Lam yusalli qablaha wa la ba'da. Tidak ada sholat sebelum maupun setelahnya. Bagaimana Pak kalau di masjid? Nah ini lain cerita. Jadi nanti di hadis terakhir ada, ya. Nah, nanti kalau di masjid gimana etikanya ada, ya. Akhrajahu sab'ah. Jadi ada hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7, ya. Jadi jumlah rakaat sholat itu ulama sepakat 2 rakaat, ya, 2 rakaat. Tidak ada sholat sunnah sebelum dan setelahnya. Tapi nanti di hadis berikutnya ini ada sholat setelah sholat Id, tapi itu ulama sepakat mengatakan itu yang mengerjakan hanya Nabi, ya. Hanya Nabi yang mengerjakan, ya. Coba kita cek. Nanti di bawah ada, ya. Sekarang hadis berikutnya. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adzanin wala iqamatin. Nah, jadi kalau salat itu tidak ada adzannya. Tidak ada qomatnya juga, ya. Terus gimana Pak? Ya sambil nunggu dimulainya, biasanya kan saat itu kan umumnya itu takmir mesti mengumumkan sesuatu di sela-sela takbir itu, ya. Lantas bagaimana tanda bahwa sholat ini dimulai, kan begitu, ya. Ulama memberikan keterangan itu khotibnya atau imamnya yang mengucapkan dengan kata-kata as-sholatul jami'ah. Itu maknanya sholat akan dimulai.
Dan biasanya mesti diinformasikan. Mohon para bapak ibu yang masih ada di jalan segera segera mempercepat langkahnya karena 1 menit lagi sholat id akan dimulai. Biasanya begitu ya. Yang pasti yang ingin saya katakan di sini tidak ada azan maupun tidak ada qomatnya, ya. Jadi yang ada hanya ucapan as-shalatul jami'ah. Nah, jadi itu siapa yang ngomong begitu ya imamnya. Jadi hadirin sekalian, memang sekarang ini ada kebutuhan memang ya menjadi imam itu bacaannya harus bukan sekedar benar ya, tapi harus baik. Bukan benar saya kan benar banyak, tapi kadang suaranya enggak enak ya. Lagunya juga langgapnya itu enggak enak. Karena itu memang di beberapa masjid termasuk di tempat kita ini menyediakan imam khusus itu maknanya supaya kita ini lebih nikmat sholat itu karena sangat terasa ya. Saya pernah tuh sholat di daerah Madiun, Pak. Itu imamnya enggak bisa ngomong alamin, Pak. Bisanya tuh ngalamin. Begitu saya selesai sholat itu saya kajak ngobrol. Ya sudah sepuh memang orangnya. Terus saya bilang, saya tuh enggak bisa, Pak, kecuali ngalamin. Terus gimana kalau dipaksakan gimana? Ya sudah. Memang bisanya alhamdulillahi rabbil ngalamin. Begitu, Pak. Ini dan saya lihat sendiri itu ya. Terus ya kita ajarkan gitu enggak bisa dia, enggak bisa. Bisanya hanya ngalamin. Makanya saya bersyukur sekali di tempat kita ini ada imam khususnya sehingga kalau sholat itu rasanya nikmat sekali ya. Sebab kalau imamnya itu enggak enak itu rasanya kok ada yang kurang begitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi dan beberapa tempat saya lihat ada masjid-masjid yang khusus yang besar-besar itu ya, ada imam khususnya ya, termasuk Jumat. Wa an Abi Sa'id dari Abi Sa'id karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Nah, ini yang saya katakan tadi, Nabi itu kalau berangkat tidak sholat, tapi pulang sholat id, nyampe rumah beliau sholat dua rakaat. Jadi kalau Anda yang mau mengamalkan ini ya monggo, ini dari tadi saya katakan dari Abi Sa'id. Tapi ulama memberikan keterangan, memang ini kalau berdasarkan hadis sebelumnya, gimana Pak? Ini kan terkesan ta'arud Pak. Ta'arud itu bertentangan. Ini yang satu mengatakan tidak ada sholat sebelum dan setelahnya, tapi berdasarkan hadisnya Abi Sa'id ini kok Nabi sholat lagi, sholat sunnah lagi ya, karena id kan sholat sunnah di rumahnya 2 rakaat. Monggo kalau mau mengamalkan hadis ini. Tapi ulama mengatakan ini biasanya hanya dikerjakan oleh Nabi. Ya. Tidak ada sholat sunnah sebelum dan setelah sholat id. Nabi pernah mengerjakan sholat sunnah setelah sholat id berdasarkan hadisnya Abu Sa'id. Ya, kalau Anda yang menentang, enggak, Nabi mengerjakan Pak. Dasarnya apa? Dari Abu Sa'id, ya monggo. Ya. Tapi kalau ulama sepakat mengatakan memang ini khusus untuk Nabi. Ya. Berikutnya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Ya. Nabi keluar pada hari raya Fitri dan Adha ke tempat sholat. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Sesuatu yang beliau dahulukan adalah sholat. Tsumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas. Kemudian beliau berpaling dan berdiri menghadap orang-orang. Jadi yang pertama dilakukan sholat dulu, baru setelah itu khutbah maksudnya. Karena setelah itu kan Nabi berbalik arah menghadap kepada para jamaah. Ya. Wan nasu ala sufufihim, dan manusia ketika itu, para sahabat ketika itu masih ada di safnya masing-masing. Jadi memang mendengarkan khutbah itu bagian ya. Karena itu ya walaupun sudah tahu sebetulnya, tapi tidak ada salahnya panitia mungkin mengingatkan, mohon untuk tidak meninggalkan tempat dan sebagainya ya. Fayu'iduhum wa ya'muruhum. Wa ya'muruhum. Apa yang Nabi sampaikan dalam khutbahnya, ya'iduhum wa ya'muruhum, yaitu memberikan nasihat dan perintah kepada mereka. Jadi memang itu isinya. Jadi isinya khutbah itu ya nasihat, perintah dan larangan.
Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, sebentar saya keluar dari sini ya. Jadi saya ingin katakan bahwa dalam Islam itu kan ada perintah, kemudian ada larangan ya. Perintah dan larangan itu Bapak Ibu itu sudah didesain ya. Sudah ditentukan oleh Allah, sudah diatur oleh Allah. Terkait perintah kita mesti bisa melakukannya. Karena tidak ada perintah yang tidak mungkin tidak bisa kita lakukan. Atau ketika berbicara larangan, insya Allah kita dipastikan bisa menghindarinya ya. Sehingga tidak ada kalimat, Pak saya terjebak dalam maksiat, Pak saya susah menghindari, tidak mungkin. Itu sudah diatur ya. Nah, terus kalau ada yang ngomong gitu gimana ya, itu alasan saja ya kan, alasan saja. Termasuk perintah, mana ada perintah yang tidak bisa kita kerjakan. Semua perintah-perintah ini insya Allah bisa kita lakukan, tidak ada yang tidak mungkin ya. Yang sering menjadi pertanyaan orang itu kan terkait rukun Islam yang kelima maksudnya haji. Haji itu kan wajib Pak, loh jangan lupa Qur'annya mengatakan manis tata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Jadi bagi kita maaf ya jamaah yang sampai meninggal kemudian belum sempat ibadah haji, ya tidak masalah, yang penting ada keinginan untuk berangkat. Ingin dulu, aja sampai tidak punya keinginan, apa Pak haji-hajian Pak, nggak usah lah, nah, tidak boleh begitu. Yang penting ada keinginan. Perkara kayak apa berangkatnya, wallahu a'lam ya. Ya. Secara teori kan harus nabung dulu mestinya ya kan. Tapi yang penting ada keinginan untuk mau berangkat ya. Andaikan sampai ujung hidupnya tidak berangkat ya memang karena tidak punya kemampuan secara finansial misalnya, tidak ada masalah ya. Yang penting tidak menyengaja untuk tidak mau berangkat ya. Wan Amr bin Su'aib, dari Amr bin Su'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil awal ya, wal khamsun fil akhirah wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Jadi Nabi bersabda, takbir dalam sholat hari raya fitri ada 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Dan bacalah Al-Fatihah dan surat di antara setelah keduanya ya. Akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi anil Bukhari tashihahu. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi mengutipnya dari Sahih Bukhari. Andaikan ada dari Tirmidzi begitu, itu Tirmidzi mengambilnya dari Sahih Bukhari. Pertanyaannya, apa yang kita baca di sela-sela takbir itu? Jadi kan takbirnya 7 kan, ditambah 7 kan, terus yang kedua ditambah 5 di rakaat. Pertanyaannya, apa yang kita baca di sela-sela takbir itu? Apa yang kita baca? Ada yang kita baca? Nah, terkait bacaan apa yang kita baca di sela-sela takbir itu memang ada perbedaan pendapat. Menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki tidak perlu membaca. Saya ulang kembali ya. Jadi ketika takbir itu, kemudian di sela-sela di antara takbir yang 7 itu, kalau Imam Maliki dan Imam Hanafi tidak mensyaratkan membaca apa-apa. Apa yang dilakukan? Ya diem, meneng, tidak melakukan apa-apa, tidak mengucapkan apa-apa. Ya. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i, ada bacaannya. Setidaknya Imam Syafi'i itu meriwayatkan banyak sekali, setidaknya ada 2 ya. Coba kita cek ya. Jadi yang penting begini ya, menurut Imam Hanafi termasuk Imam Hambali itu ada bacaannya. Saya ulang kembali ya, kalau menurut Imam Maliki dan Imam Hanafi tidak ada bacaan. Jadi kalau ada teman kita di antara takbir itu diem, itu berarti mengamalkan pendapatnya Imam Maliki dan Imam Hanafi. Tapi kalau membaca itu mengamalkan pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Nah, banyak sekali model-model bacaan yang disampaikan, ini pendapatnya Imam Syafi'i. Di antaranya, saya tulis di sini, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau Bapak, Ibu setelah takbir itu ya, apa yang dibaca? Imam Syafi'i mengatakan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Yang lain kata Imam Syafi'i, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dari sekian banyak dua ini yang diajarkan oleh Imam Syafi'i terkait bacaan di antara takbir itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau membaca ya tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Nah, kalau Imam Hambali gimana doanya? Doanya begini ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam tasliman katsira. Itu bacaannya menurut Imam Hambali. Begitu selesai, baru takbir berikutnya ya. Monggo jenengan kenapa ini saya sampaikan dua pendapat ini supaya masing-masing di antara kita tahu dalilnya, tahu pendapatnya, tahu perbedaannya. Dan hadirin sekalian, seorang murid dan guru itu bisa saja berbeda. Ya. Buktinya apa? Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, padahal itu gurunya. Ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ya. Pertanyaannya begini ya, bagaimana? Tadi kan 7 ya dan 5. Bagaimana jika lupa takbir? Jadi ada tuh kasus ya. Jadi di rakaat pertama setelah takbiratul ihram tambah 7. Tapi begitu masuk ke rakaat yang kedua kan takbir kan. Nah, setelah itu langsung baca Fatihah. Berarti terlewat kan? Terlewat apanya? Takbirnya. Bagaimana jika ada takbir yang terlewat? Ulama sepakat mengatakan tidak perlu diulang. Diteruskan saja. Langsung Fatihah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi misalnya ya, pernah tuh suatu ketika saya juga pernah ya sholat itu. Jadi seperti sholat subuh ya. Begitu Allahu Akbar tuh langsung baca Fatihah, lupa ada angkat tangan. Tidak menambah jumlah takbirnya ya. Jadi seperti sholat subuh. Kalau seperti itu apakah sholatnya sah Pak? Ya sah. Tidak perlu diulang, tidak. Ya. Jadi karena takbir mengangkat tangan atau tidak nanti kita bicarakan. Mengangkat atau tidak itu bukan bagian dari rukun ya. Jadi kalau lupa itu maka tetap sah, tidak perlu diulang. Nah, sekarang tadi kan saya bilang bahwa Idul Fitri maupun Idul Adha itu di rakaat pertama kan 7 tambahannya. Rakaat yang kedua 5. Berarti kalau begitu, ini pendapat Imam Syafi'i, berarti maknanya itu kan tidak termasuk takbiratul ihram atau takbir intikal dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Jadi menurut Imam Syafi'i maknanya adalah 1 takbiratul ihram 1 ditambah 7 berarti adalah 8. Begitu pula rakaat yang kedua kan Allahu Akbar 1 ditambah 5 berarti kan 6. Dan ini yang sering dipakai di Indonesia begitu ya. Maknanya adalah berarti bukan 7 tapi ditambah 7. Ya berarti 8. Tapi kalau menurut Imam Malik enggak begitu. Yang dimaksud 7 itu termasuk takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar ditambahi berapa? Tambah berapa? 6. Begitu kan? Nah, begitu rakaat kedua setelah takbir intikal dari rakaat pertama ke rakaat kedua kan Allahu Akbar, maka Imam Malik nambahnya 4, bukan 5. Terus mana yang betul, Pak? Ya kan ini pendapat ya monggo. Sama-sama betulnya. Tapi umumnya di Indonesia itu ditambah dengan 7 dan ditambah dengan 5. Berarti rakaat pertama berapa takbir? 8. Rakaat kedua berapa takbir? 6. Itu umumnya atau mayoritas ya. Tapi andaikan ada yang takbiratul ihram ditambah 6 ya boleh. Itu berarti mengacu kepada pendapatnya Imam Malik. Yang jarang dipakai itu pendapatnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu nambahnya cuma 3. Rakaat pertama 3, rakaat kedua juga 3. Itu Imam Hanafi. Tapi jarang kita pakai ya. Kita mungkin lebih cenderung menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i ya. Jadi 7 itu bukan totalnya tapi ditambah. Sehingga kalau ditotal rakaat pertama jumlahnya adalah 8. Rakaat kedua jumlahnya 6. Itu ya pendapatnya. Terus pertanyaan berikutnya yang juga sering menjadi pertanyaan ya. Ini saya sampaikan di forum ini supaya jelas. Pertanyaannya begini, apakah kita mengangkat tangan ketika takbir jawaid atau tidak? Jadi kan Allahu Akbar, ini takbiratul ihram, berikutnya itu
yang ditambah 7 tadi itu perlu diangkat tangannya apa tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi perlu saya sampaikan supaya Pak Anda semua tahu dalilnya ya. Memang ulama setelah mencari beberapa hadis yang marfu ya. Hadis marfu itu maknanya hadis yang langsung nyampe kepada Rasul, memang tidak mengangkat tangan. Kalaupun ada hadis yang mengangkat tangan, itu hadis mauquf, hanya nyampe kepada Ibnu Umar atau Abdullah Ibnu Umar. Jadi hanya Abdullah Ibnu Umar yang mengangkat tangan. Jadi gimana Pak? Ya monggo, dua-duanya juga boleh karena itu Ibnu Umar juga sahabat, ya, sahabat. Juga mengamalkan hadisnya Nabi, ya monggo. Jadi yang betul gimana Pak? Dua-duanya betul. Ya. Kalau satu yang tidak mengangkat tangan itu maknanya tidak ditemukannya hadis yang marfu kepada Nabi. Ketika mengangkat tangan itu maknanya para ulama hadis ya, setelah mencari dalil-dalilnya itu mereka menjumpai ada sebuah hadis mauquf dari Abdullah Ibnu Umar. Beliau kalau sholat Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha dengan mengangkat tangannya. Nah di sini gimana ya? Terserah jamaah, wong tidak mengangkat tangan itu juga tidak apa-apa. Mengangkat tangan juga boleh ya. Terus tapi yang benar mana Pak? Ya dua-duanya benar, ada dalilnya ya kan. Jadi hadirin sekalian, dalam melaksanakan ibadah itu konsepnya kan ada dalilnya. Selama ada dalilnya boleh ya. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi, tapi kalau ada dalilnya boleh ya. Seperti terkait makanan, ini saya keluar sebentar ya. Terkait makanan. Kalau mengacu kepada Quran ya. Quran mengatakan bahwa makanan yang diharamkan itu kan ada 4. Innama harrama alaikumul maitata. Apa itu? Bangkai. Waddam, darah ya. Walahmal khinzir. Apa itu? Daging babi. Wa ma uhilla li ghairal. Jadi sembelih yang tidak diperuntukkan untuk Allah. Jadi ini yang 4-nya. Ini Quran. Kemudian ulama menambahkan lagi beberapa di antaranya, satu yang bertaring, ya, apalagi yang menjijikkan, apalagi kemudian apa itu yang bertaring sudah ya, apa yang ada tanduknya dan sebagainya ya. Nah, karena itu akhirnya gimana menyatukan dua pendapat ini tidak bisa disatukan karena masing-masing punya argumen. Karena itu pendapatnya satu ini wajib, ini yang haram, ini yang haram juga. Jadi A dan B itu haram. Pendapat yang kedua mengatakan yang haram, yang 4 ini jadi makruh. Nah, begitu. Bahkan ada lagi yang mengatakan yang haram hanya 4, yang ini dan yang lainnya itu mubah saja, boleh. Contoh begini ya. Di dalam sebuah peperangan itu kan ya dari sisi medannya kan berat Pak. Kan kalau di zaman Nabi itu kan di padang pasir ya. Ya, apa yang bisa ditemukan? Ya, hewan buruan apa yang bisa dimakan di situ ya kan? Suatu ketika hadirin sekalian, ada seorang sahabat itu yang berburu kadrun. Kadrun itu apa? Tahu kadrun enggak? Kadal gurun. Ya, kadal. Kadal itu kan seperti biawak kan? Itu termasuk buas apa enggak? Buas itu ya. Ya, kalau bahasa Arabnya namanya adab. Nah, begitu dimasak terus Nabi ditawari. Apa ini? Ditanya, apa ini? Adab ya Rasul. Oleh tekan dapat dari mana? Itu tadi berburu ya Rasul. Ya berburu di situ kan nggak ada ayam, nggak ada bebek. Nemunya kadrun tadi itu kan, dimasak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak mau makan. Tidak mau makan. Ya mungkin gilo barangkali ya, atau jijik barangkali, wallahu a'lam ya. Tapi dipastikan di situ Nabi tidak makan. Tapi ketika melihat sahabat yang lain makan, Nabi diem. Maka ulama sepakat mengatakan diemnya Nabi itu maknanya halal. Sebab kalau dilarang mesti Nabi ngomong jangan. Nah, begitu sahabat yang lain makan berarti ulama mengatakan kan ada hadis itu kan dari 3 Pak. Ada qaul itu ucapan, ada fi'liyah, contoh dari Nabi. Nah yang ketiga ini namanya takrir, ya, ketentuan Nabi. Nah diemnya Nabi atas sesuatu kegiatan ulama mengatakan itu maknanya boleh ya, sehingga dari situ kan ketika ketemu dengan bab Nabi membolehkan ya.
Ya memang dalam kondisi tertentu hadirin sekalian. Konsepnya kan begini ya, dalam agama ya. Inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan mesti ada jalan keluarnya, ada alternatifnya ya. Bahkan yang haram sekalipun di kondisi tertentu ya, kondisi tertentu itu kan bisa menjadi halal ya. Dalam kondisi tertentu ya, seperti babi misalnya. Kalau dalam kondisi tertentu yang tidak ada makanan lagi, Islam membolehkan inna ma'al usri yusra. Karena itu bagaimana kita mensikapi ya, saya kembalikan kepada Anda. Kalau Anda jijik ya jangan. Kalau Anda ragu-ragu ya jangan. Masih banyak di antara selain yang 4 ini ya. Masih banyak ya. Termasuk misalnya jenengan, saya tanya, jenengan mau tak makan bekecot? Mboten Pak, jijik Pak. Ya jangan dimakan. Nah, begitu aja ya. Jadi terkait mengangkat tangan, monggo silakan, mau angkat tangan boleh, mau tidak juga boleh. Karena apa? Karena dalilnya begitu kok. Jadi tidak boleh apa sampai angkat tangan ini bukan ada dalilnya ya. Itu ada dalilnya dari Abdullah bin Umar ya. Terkait dengan zawaidnya. Jadi jumlah takbir tadi makna 7 itu bisa ditambah atau sama dengan ya kan. Kalau ditambah berarti jumlahnya 8 ya. 5 itu maknanya kalau ditambah berarti dengan intikal tadi 6 ya. Monggo, itu pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Syafi'i ya. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Wa Nabi Waqid Al-Laitsi qol, dari Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu bersabda, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri biqaf wa i'tarabat. Nabi itu biasanya membaca di salat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu biasanya surat Qaf atau surat Al-Qamar ya. Di hadis yang lain juga ada keterangan Nabi itu membacanya surat apa Pak? Sabbihisma rabbikal a'la ya. Atau yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah. Ya, banyak keterangan tentang surat apa yang dibaca oleh Nabi. Di hadis ini, jadi kalau berdasarkan Al-Waqi' Al-Laitsi, Nabi membacanya surat Qaf dan surat apa tadi? Al-Qamar ya. Jadi boleh ya. Kalau menggunakan acuan yang umum itu kan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah apa yang mudah dari Quran. Berarti surat apa saja boleh. Misalnya ya, salat Id baca surat Yasin, boleh apa enggak? Ya boleh. Yang penting ada bagian dari Quran ya. Saya lanjutkan dulu ya, nanti ada diskusi. Wa an Jabir, dari Jabir qol, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul Id khalafat tariqa. Ini sunnah saja ya. Kalau mau ya. Jadi Nabi itu kalau berangkat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, berangkat dan pulangnya itu ambil jalan yang berbeda. Ya, tapi kalau rumahnya dekat gini gimana, Pak? Ya tidak dipaksakan. Nanti kalau muternya malah jauh ya jangan ya. Tapi kalau mau berarti Anda mengamalkan hadis ini. Ya. Berangkat dan pulangnya itu menggunakan jalur yang berbeda ya. Nah, sudah adzan ya. Oke, saya tambahkan satu lagi ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qadima Rasul al-Madinata wa lahum yaumani yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Dulu di Madinah itu Bapak Ibu, sebelum Islam datang, mereka itu sudah punya 2 hari raya juga, ya. Nah, kemudian oleh Nabi diganti, ya, diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Pertanyaannya, lantas apa hari raya mereka itu? Mereka punya hari raya namanya Nairus dan Makhrajan. Nairus dan Makhrajan ini adalah hari raya yang mereka miliki ya sebelum Islam datang. Karena itu hadirin sekalian, di saat Idul Fitri maupun Idul Adha, kita boleh bersukaria ya, karena memang hari raya kita boleh bersukaria selama tidak melanggar aturan agama ya. Dulu mereka juga begitu, khawatirnya begitu Islam datang, waduh, hari raya kita digeser nih. Enggak, kata Nabi, enggak, saya hanya mengganti saja ya, mengganti saja. Oke. Yang terakhir, wa Abi Hurairah annahum asabahum matar fi yaumin id. Fa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatul id fil masjid. Nah,
Bagaimana Pak kalau seandainya hujan, maka berdasarkan hadis ini boleh di tempat di sini di masjid ya, boleh masuk. Kalau gitu ketika masuk gimana Pak ya? Etikanya ada sholat sunnah, iya sholat tahiyatul masjid ya. Karena sebabnya kenapa? Karena ada perpindahan tempat dari luar dari tanah lapang ke masjid. Jadi selama tidak ada mator, tidak ada hujan, Nabi sholatnya di tanah lapang. Di sini juga begitu kan, ngibah, tempatnya di belakang sana kan, kalau id ya, tidak di masjid. Tapi andaikan ini kan musim hujan ya, andaikan nanti suatu ketika sudah direncanakan di luar, tiba-tiba hujan, maka berdasarkan hadis yang kita pelajari boleh sholat id di dalam masjid karena memang hujan. Demikian para bapak ibu hadirin sekalian, insya Allah di 16 hadis ini tuntas. Tapi andaikan masih ada pertanyaan terkait sholat id, monggo kita diskusi bareng-bareng. Insya Allah bab ini ya sudah kita lakukan hampir tiap tahun. Kalau dulu kita hanya sekedar mengerjakan, tapi insya Allah malam hari ini kita dibekali dengan teorinya ya, dengan dalil-dalilnya ya. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke. Sepertinya sudah ya, sudah sangat familiar bab ini ya. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Insya Allah bulan depan kita akan bicara dengan bab yang lain, tapi masih bab tentang sholat ya. Insya Allah bulan depan kita akan bicara tentang 15 sholat gerhana ya. Apa yang kita lakukan dan bagaimana tentang sholat gerhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.